Materi udah pada pegang semua ya? Oke. Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Masal khair. Masal nur. Kaif halukum? Alhamdulillah tayyibin. Alhamdulillah. Wain antum al-hin? Wain antum al-hin? Fi bait Pak Reza. Oke. Kam sa'a al-hin? Sab'ah? Wanus setengah 8 boleh. Kalau 25 sab'ah khamsa wa khamsa wa ishrin daqiq. Bukan daqaiq, daqiq. Baik, Zain. Fil usbu' al-madhi, minggu lalu, darosna. Perhatikan, darosna ini kata kerja bentuk madhi. Dari kata darosa, yadrusu untuk mudhari'nya darosa. Kalau kita sudah belajar berarti darosna. Bentuk madhi ditambahkan na. Darosa menjadi darosna. Kalau saya sudah belajar berarti darostu. Saya darostu. Asal katanya darosa. Kalau saya yang belajar darostu. Tapi kalau kita yang belajar darosna. Fil usbu al-madhi, minggu lalu, darosna fi'al madhi. Kata kerja lampau. Sahih? Betul? Sah. Oke, sekarang wal'an, walhin, sanadrus, kita akan belajar fi'il mudhari. Kata kerja mudhari. Ma huwa, ish huwa fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ish huwa, ish huwa, apa itu? Huwa fi'lun. Dia adalah kata kerja, ya dulu yang menunjukkan ala zaman al-hal, yang menunjukkan waktu sekarang. Wazaman al-mustaqbal, dan waktu yang akan datang. Jadi kata kerja yang memiliki arti sedang terjadi, yang terus-menerus terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi cakupan waktu fi'il mudhari itu ada 3. Yang sedang terjadi, present continuous, present continuous, dan future. Nah, oke. Kalau fi'il madhi, ingat ya, rumus atau cara menggabungkan kata kerja bentuk madhi dengan subjek itu yang terjadi perubahan hanya di akhir kalimatnya. Ada tambahan, betul? Akala menjadi akaltu, ada tambahan tu, akalta, akalti, dan seterusnya. Fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari, perubahan terjadi di mana? Ada kalanya di depan dan ada kalanya di belakang. Mungkin boleh kembali dulu ke ya. Kayak gitu-gitu tuh ada formulanya nggak ya? Ada. Nah, ilmu yang membahasnya itu namanya sorof. Jadi grammar bahasa Arab itu ada 2, ada nahwu itu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada akhir kalimat dari misalkan kenapa saya bilang bismil, tidak boleh bismu, tidak boleh bisma. Itu yang mempelajarinya adalah ilmu nahwu. Karena di situ ada ba itu huruf jar, kata bantu. Kata depan apa kata bantu itu? Kata bantu ya? Di itu dengan. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut huruf jar yang apabila masuk ke kata benda maka harus dibaca jar. Bismi, tidak boleh bisma, tidak boleh bismu, wajib hukumnya. Bismi. Bismillahi, kenapa bukan bismillahu? Itu ilmu nahwu. Sedangkan ilmu sorof itu yang mempelajari tentang perubahan kayak dari madhi, akala menjadi yakulu, menjadi kul perintah, atau la ta'kul nahi larangan. Itu sorof. Ya. Ada jadi bahasa Arab itu diambil dari satu akar kata yang sama, kemudian digunakan untuk beberapa makna. Kayak contohnya
masjid. Masjid itu diambil dari kata sujud, sajadah. Masjid tempat sujud, disebutnya masjid. Seperti itu. Itu bahasa Arab. Kias istilahnya, dari kiasan. Nanti kita belajar. Oke, kita akan sambung, lanjutkan. Fi'il mudhari. Tadi udah tahu ya apa fi'il mudhari? Yang menunjukkan arti sedang, yang terus menerus terjadi, dan yang akan terjadi. Sama dengan fi'il madhi, ada rumus, ada tata atau cara bagaimana kita menyusun fi'il mudhari dengan subjeknya. Perhatikan, yang pertama, jika subjeknya saya, ana, jika subjeknya saya, jika disambung dengan fi'il mudhari, bagaimana caranya? Perhatikan, kita akan menggunakan contoh lafadz yakulu. Yakul artinya makan, sedang makan. Perhatikan, yakul. Di situ ya di depan. Yakul. Fi'il mudhari selalu di depannya ya dasarnya. Apapun itu, pasti ya. Nah, kemudian jika subjeknya saya, maka apa yang terjadi jika subjeknya saya? Kalau yakul kan makan, masih umum, siapa aja. Kalau saya yang makan, maka perubahan yang terjadi, ya tadi diganti hamzah, dibaca a. Yakul menjadi akul. Akulu, artinya makan. Jadi kalau saya bilang saya sedang makan, akul. Ana al-hin akul fi bait Pak Reza. Saya, Pak Friza, saya sekarang makan di rumah Pak Friza. Sekarang, akul. Saya. Ini jika subjeknya saya. Contoh lain, bahasa Arabnya, fi'il mudhoreknya minum, itu yashrob. Dari kata bentuk madinya yashrob, syaroba, yashrobu. Syaroba bentuk lampau, yashrobu bentuk mudhorek. Yashrob. Kalau bahasa sehari-hari pasti dimatikan akhirnya ya. Tidak dibaca yashrobu gitu. Yashrob. Yashrob. Fi'il mudhoreknya. Kalau saya yang minum berarti ashrob. Tinggal diganti ya tadi, diganti alif. Itu menunjukkan bahwa subjeknya saya. Akul. Ashrob. Contoh lain. Bahasa Arabnya masuk. Yadkhulu. Dakhala. Bentuk madinya. Bentuk mudhoreknya yadkhulu. Yadkhul. Kalau saya yang masuk, adkhul. Ya tadi diganti alif. Adkhul. Itu menunjukkan bahwa subjeknya saya. Tanpa harus kita bilang ana adkhul. Tidak. Cukup kita bilang adkhul, itu sudah jelas siapa yang masuk. Adkhul. Adkhul. Cuma aslinya ada ananya sebetulnya. Enggak, itu sudah menunjukkan. Jadi alif di situ fungsinya adalah sebagai fa'il atau subjek. Tidak perlu menyebutkan ana, itu sudah menunjukkan. Kalau kita pasang ana, itu hanya memperkuat statusnya. Kalau dengan dakhaltu untuk ya sama. Dakhaltu ana. Ana dakhaltu. Nggak perlu ananya. Tidak perlu ana. Kalau ada tunya. Karena di situ dalam bahasa Arab itu fi'il, fa'il, kata kerja dan subjek. Kalau saya bilang dakhaltu, fi'il dulu atau subjek dulu? Fi'il dulu. Itu banyak berlaku. Adkhul. Subjek dulu kan? Seperti itu. Kayak contoh Ja'a apa? Idza ja'a nasrullah. Wa id qala rabbuka lil malaikati. Qala rabbuka. Qala artinya berkata, berfirman ya, karena Tuhan. Wa id qala rabbuka. Siapa subjeknya? Robnya. Kata kerja dulu kan berarti? Ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu. Seperti itu. Jadi bahasa Arab ada kalanya mendahulukan subjek, ada kalanya mendahulukan kata kerja. Dan itu berlaku dua-duanya. Cuman untuk bahasa sehari-hari memang lebih banyak subjek baru kata kerja. Gitu. Jadi kalaupun saya bilang dakhaltu al-yaum bait Pak Friza. Hari ini saya masuk rumah Pak Friza. Tanpa menambahkan ana, itu sudah jelas karena pelakunya atau subjeknya adalah saya.
Tapi kalau mau ditambahkan apakah merusak? Tidak. Statusnya hanya memperkuat. Dakhaltu ana. Yang mudornya juga sama boleh. Sama. Boleh ditambahkan ana, misalkan ana adkhul. Cuman kalau lebih indah sastranya itu tanpa. Oh, Ya, karena itu memperbanyak pemborosan kata. kalau anak ya dulu boleh. Tidak boleh. Ana yakulu tidak boleh. Karena apa? Karena yakulu itu nanti akan ada subjek bagi dia laki-laki. Oh, yakul. Yakul. Oh. Tapi kalau ana harus akul. Nah, kebanyakan orang-orang ekspat yang tidak belajar itu bahasa yang campur-campuran itu menggunakan satu kata yang sama untuk subjek bermacam-macam. Akal bahkan bukan dari, mungkin pernah dengar akal gitu. Itu bukan bahasa dari kata kerja, juga bukan dari mana itu. Itu hanya disambung-sambung aja gitu. Jadi yang benar, saya sekarang makan di rumah Pak Friza. Al-hin akul fi bait Pak Friza. Akul, saya makan. Al-hin akul fi bait Pak Friza. Pak Friza. Oke. Sekarang saya minum di rumah Pak Friza. Berarti al-hin ashrab fi bait Pak Friza. Ashrab. Jadi pasti depannya itu akan ada a jika subjeknya saya. Oke? A atau A? A biasa, bukan A. Hamzah. Penulisannya seperti ini. Ini karena dasar katanya akala, depannya adalah hamzah, maka menjadi akul. Oh, sana double. Karena double. Double. Ya. Contoh, syaroba kan? Yashrobu. Jadi ashrob. Karena huruf depannya shin. Berbeda dengan ini. Sama-sama hamzah. A jadinya kan? Ashrob. Akul. Adkhul. Nah, dalam bahasa Arab, kosakata kerja itu sudah dibagi. Misalkan kata kerja makan, dia akan sebutkan akala, tadi, yakulu, ada polanya. Kita ngikuti saja. Oke. Dari sini wabah. Jadi sebenarnya ini present continuous atau present tense, Pak? Ini tergantung nanti keterangannya. Contoh, saya setiap hari makan 2 kali. Berarti kan present continuous. Terus menerus kan? Setiap hari kan? Bisa. Tambah keterangannya saja. Akul kullayaum marrotain. Marroh itu sekali. Kemarin yang bentuk double, tasniyah ditambahkan apa? Tain. Marroh menjadi marrotain. Jadi akul kullayaum marrotain. Saya makan setiap hari. Nah, di sini ada keterangannya present continuous. Tapi tetap menggunakan bentuk mudhari. Tidak boleh akal tu kullayaum marrotain. Nggak bisa. Karena akal tu itu sudah terjadi lampau. Sementara kita menginginkan keterangan terus menerus, setiap pagi, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan nanti juga berlaku untuk future yang akan. Akal tu lampau. Akal tu marroten kula yaum. Setiap hari saya sudah makan 2 kali. Setiap hari saya sudah makan. Itu. Enggak, karena itu khusus untuk madhi, lampau. Berbeda dengan yang ini, mudhari. Mudhari bisa yang sedang terjadi. Sedang terjadi nih. Sedang terjadi akul. Saya sedang makan. Taf'al. Kamu sedang apa? Akul. Taf'al. Kamu sedang apa? Ta'amal. What are you doing? Kalau untuk ceritakan misalkan ketika saya camping misalnya saya makan setiap hari 2 kali misalnya selama 5 hari ya itu gimana? Sudah terjadi. Nah, nanti ada kalau dalam bahasa Inggris mungkin kayak to be ada was, were gitu ya. Di bahasa Arab ada kana. Nanti akan belajar.
Kana. Yang sering kita dengar, Kanallahu aliman hakimah, Kanallahu ghafurur rahimah. Karena nanti itu fungsinya sama seperti itu. Contoh, saya kemarin terus-menerus makan 3 kali. Kuntu, nanti pakai kana. Kuntu akul. Jadi pakai tambahan. Akul sudah. Ya, akul. Keterangannya yang ya, nanti dulu. Itu kana. Jadi I was in your home. Akul in you. I was eating in your home. Kuntu akul fi. Saya waktu tadi itu sedang makan di rumah. Tidak ke akal tuh ya, tetap akal. Enggak, karena menceritakan yang Continuous. ya, past continuous. Tapi tidak bentuk madi langsung, tapi ada alat bantunya karena itu tadi. Karena jadi kuntu. Karena saya. Oh gitu ya. Kan kemarin kita belajar kalau tengahnya ada huruf ilat, masih ingat? Soma jadi apa? Madinya sumtu. Sumtu kan? Koma jadi kumtu. Sama. Kana, kaf, alif, nun. Alif tengahnya mati, sukun. Tidak ada kaana, bukan, tapi kana. Maka ketika digabung dengan yang 5, tu, tati, tumna, akan berubah menjadi u, doma. Kuntu jadinya. Oke, kita lanjut dulu. Itu nanti dulu. Jadi intinya, jika fi'il mudhari' digabung dengan subjek saya, maka huruf paling depan yaitu ya diganti a. Yakul menjadi akul, yashrob menjadi ashrob, yasum, soma yasum, puasa menjadi asum, asum al-an, ana asum al-an. Saya puasa sekarang, ana asum al-an. Gitu. Bahasa Arabnya keluar apa? Khoroja bentuk lampau, bentuk mudorenya yakhruju. Yakhruj berarti menjadi akhruj. Tinggal gitu. Berarti salah ya anasom itu ya. Soom salah, soim betul. Kalau soim itu duernya, bentuk duer nanti bahasa. Soim. Ana soim. Saya orang yang berpuasa, sedang berpuasa. Itu minas soimin. Itu bentuk duernya, isim fa'il kalau dalam bahasa Arab. Oke. Jadi jelas ya? Kata kerja mudhari jika subjeknya saya, maka huruf depan diganti a. Oke, selanjutnya. Jika subjeknya kamu laki-laki, anta, bagaimana caranya? Sama, yang terjadi perubahan hanya di depan. Kita fokus pada huruf ini. Yakul, kata dasarnya ya. Jika subjeknya kamu laki-laki, maka huruf pertama diganti ta. Ya diganti ta. Yakul menjadi takul. Takul. Tadi diganti a kalau saya. Sekarang kalau anta menjadi ta. Takul. Jadi mata takul kullayaum. Kapan kamu makan setiap hari? Akul fis sobah. Saya makan pagi. Sa'ah sab'ah. Jam 7. Jam 7. Wa akul fis zuhur. Saya makan siang. Sa'ah isna asyar. Isna asyar berapa? 12. Wa akul fil lail sa'ah sab'ah. Saya makan malam jam 7. Akul. Takul kamu. Contoh, apa yang kamu makan? Gimana bahasa Arabnya? What do you eat? What are you eating? Takul. 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 Takul al-hin. Kamu makan apa sekarang? Takul. Takul. Kamu makan apa? Takul. Apa yang kamu minum?
Kamu minum apa? Istashrab. Istashrab dari kata yashrob. Yashrob maka diganti tashrab. Oke. Sekarang yang bentuk negatif. Caranya dulu kemarin kita belajar untuk bentuk negatif fi'il madhi cukup ditambahkan apa? Ma. Sama. Untuk bentuk mudhari pun cukup ditambahkan ma. Contoh, saya tidak makan. Ma'akul. Sekarang, kenapa kamu tidak minum? Kenapa? Mengapa? Apa bahasa Arabnya? Lish, betul? Tashrab, betul. Kamu laki-laki. Lish ma tashrab. Lish ma tashrab qahwah. Kenapa kamu nggak minum kopi? Lish ma tashrab qahwah. Perhatikan di sini subjeknya adalah tashrab. Kamu laki-laki. Lish ma tashrab. Lish ma ta'kul fi baiti. Lish ma ta'kul. Kenapa kamu tidak makan? Lish ma ta'kul ma'i. Kenapa kamu nggak makan bareng saya? Bahasa Arabnya datang apa? Masih ingat? Datang. Ja'a yaji'u. Yaji. Ja'a yaji'u. Ja'a bentuk lampau. Yaji'u bentuk mudhari. Nah, kalau kamu datang berarti taji. Betul. Sebenarnya taji'u karena diwakafkan menjadi taji. Dimatikan belakangnya atau diwakafkan. Yakro'u menjadi yakro. Gitu. Kayak yakulu menjadi yakul. Dimatikan namanya diwakafkan. Jadi kalau bahasa Arabnya kenapa kamu tidak datang? Lesh ma taji. Lesh ma taji fi baiti. Kenapa kamu gak datang ke rumahku? Lesh. Gitu. Kapan kamu datang? Kalau sudah lampau berarti lampau. Maubi, betul. Masih ingat? Kapan apa? Mata, betul. Dari kata ja'a. Yang terakhir kemarin, masih ingat materi minggu lalu terakhir? Seharusnya ja, tapi karena di tengah ada huruf ilat menjadi jita. Ayo, mata jita. Mata jita. Kapan kamu datang? Al-hin. Kalau orang sini suka bilang tahu. Pernah dengar nggak? Al-hin. Tahu. Ana jitu tahu. Baru aja gitu. Tahu itu baru aja. Tahu. Ya, sering banget orang sini tahu. Jitu tahu. Saya baru aja datang. Mata jitu tahu. Saya datang barusan, baru aja. Jitu al-hin. Oke ya. Saya ulangi, jika subjeknya anta atau kamu laki-laki, maka huruf pertama fi'il mudhari ditambah atau diganti ta. Yakul menjadi takul. Yashrab menjadi tashrab. Bahasa Arabnya masuk tadi apa? Fi'il mudhari? Mudhari. Dakhola madhi, betul. Yadkhulu. Kalau kamu masuk berarti tadkhul. Kamu masuk kemana berarti? When tadkhul. When tadkhul. Kamu masuk mana? Adkhul baitak. Saya masuk rumahmu. Adkhul baitak. When tadkhul ya akhi? Masuk mana bro? Adkhul baitak. Setiap huruf ada artinya kan susah. Ya, itu menunjukkan subjeknya berbeda. Jadi perubahan itu terjadi sesuai subjeknya. Sorry. Tapi bagus. Nanti kalau baca Quran, kalau depannya ada a, itu berarti oh ini fi'il mudhari gitu. Oh ini ya gitu. Kayak contoh idza jaa nasrullah wa ra'aita. Ya kan? Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nas. Ra'aitanya itu apa?
Fi'il apa? Kata kerja apa? Kata madi. Madi, betul. Dari kata ro'a, artinya melihat. Ro'a, kan belakangnya ada ya. Ya mati, alif layinah, ro'a. Kemarin kalau ada kayak contoh lafaz ishtaro, kalau ketemu 5 itu di istaroy, ro'ai. Nah, sama. Wa ro'ai ta, berarti maldi. Tanya subjeknya siapa? Kamunya apa? Laki-laki. Maksudnya Nabi Muhammad. Wa ro'aitan nas. Tanya itu kamunya Muhammad. Karena kan dari Allah ke Nabi Muhammad. Gitu. Itu berarti itu kata kerja bentuk lampau. Nanti yadkhulu. Nah, itu wa ro'aitan nas yadkhuluna. Yadkhul. Itu fi'il mudhari'. Tadi kata yadkhul masuk. Nah, itu nanti sedikit-sedikit akan tahu. Perlahan-lahan. Minggu depan nggak lupa. Oke ya, jadi saya ulangi. Jika subjeknya kamu laki-laki alias anta, maka huruf pertama dari fi'il mudhari' diganti ta. Yakul menjadi takul. Yashrab menjadi tashrab. Yadkhul menjadi tadkhul. Sekarang membeli bahasa Arabnya ishtaro bentuk lampaunya. Kalau bentuk mudhari'nya yashtari. Yashtari. Kalau kamu membeli berarti tashtari. Apa yang kamu beli? Tashtari. Tashtari. Kamu beli apa? Apa yang sedang kamu beli? Gitu. Oke ya, jelas ya. Jadi intinya, kalau kita sudah tahu polanya, tahu rumusnya, maka tinggal mengikutkan. Kata kerjanya apa? Oh, pasti subjeknya gini kalau saya, kalau kamu begini. Itu udah aturannya, nggak mungkin berubah. Berarti kalau fi'il madinya belakangnya A, di mudhari'nya jadi I ya belakangnya. Kayak istaro jadi yastari gitu. Ada gitu, ada juga yang tidak. Nanti beda pola, ada pola. Iya. Ada ya, kebanyakan seperti itu, betul. Kebanyakan seperti itu ya. Ya. Betul. Oke. Lagi. Tadi jika subjeknya kamu laki-laki. Di sini udah paham ya? Ini mirip-mirip. Mirip-mirip Jepang. Sekarang jika subjeknya kamu perempuan. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan. Meskipun ini hanya standar bahasa amiyah atau bahasa sehari-hari, mereka tetap membedakan. Walaupun bahasa sehari-hari. Jadi masih menggunakan kaidah ini. Jika subjeknya kamu perempuan, maka perhatikan, huruf pertama diganti ta, seperti kayak kamu laki-laki. Namun di akhiran itu ditambah i. Ini bahasa amiyah. Dan jika bahasa formal, bahasa fusha, akhiran ditambahkan in. Perhatikan yang Arab. Ya. Kalau bahasa resmi, bahasa formal, ini bahasa formal ya, maka tambahannya adalah ya'nun. Depannya diganti ta, akhirannya dikasih ya'nun yang dibaca takulina sebenarnya. Anti takulina. Hanya saja untuk bahasa sehari-hari cukup dibaca i, takuli. Karena sudah menunjukkan subjeknya kamu perempuan. Jadi untuk bahasa sehari-hari cukup ditambahkan i di belakangnya. Tadi bahasa Arabnya makan, yakul bentuk mudhari'nya. Nah, jika subjeknya kamu perempuan, dari rumusnya huruf pertama diganti apa? Ta. Dan huruf paling akhir ditambah i. Yakul menjadi yakuli, dibaca i. Karena ada yaknya sebenarnya. Makanya dibaca i. Takuli. Contoh, Fatimah, kamu makan apa? Fatimah, istakuli. Istakuli. Ya Fatimah, istakuli. Istakuli hadha. Kamu makan apa ini? Istakuli. Cukup. Tapi kalau bahasa Arab yang fusha, takulina gitu. Kayak gitu.
ta'kuli? Kamu makan apa? Jam berapa kamu makan pagi? Berarti perempuan kamunya. Ya, Sa'akam ta'kuli pagi fis sobah. Sa'akam ta'kuli fis sobah. Jam berapa kamu makan? Bahasa Arabnya kali tadi apa? Marro. Kalau berapa kali? Kam marroh. Kam itu berapa, marroh kali. Kalau ditanya berapa kali kamu makan, yang kamunya cewek nih. Berarti bahasa Arabnya kam marroh ta'kuli setiap hari. Kulla yaum. Kam marroh ta'kuli kulla yaum. Berapa kali kamunya perempuan, makan setiap hari. Contoh, saya makan 3 kali setiap hari. Berarti saya akul 3 kali salata marrot. Betul, yang benar. Kulla yaum. Akul salata marrot kulla yaum. Saya makan 3 kali setiap hari. 3 kali. Kemarin kita belajar adat, ma'dud. 3 sampai 10 harus berupa jamak. Tapi kalau ini masih oke lah. Mau bahas marroh aja juga oke lah. Sudah paham. Yang penting paham dulu. Marroh, marrotain, marroh. Marrotain 2 kali. Oke, saya ulangi. Jadi jika subjeknya kamu perempuan alias anti, maka apa yang berubah? Huruf pertama dalam fi'il mudhari diganti ta dan huruf akhir ditambahkan i. Yakul menjadi takuli. Yashrob menjadi tashrobi. Yadkhul menjadi yadkhul tadkhuli. Jadi kalau bahasa Arabnya, kamunya perempuan ya. Kenapa kamu tidak masuk rumahku? Kamunya perempuan. Lish ma tadkhuli rumahku baiti. Kenapa tidak masuk rumahku? Lish ma tadkhuli baiti. Kenapa kamu perempuan tidak makan bersama kami? Lish ma tadkhuli bersama kami, bersama ma'i bersamaku. Kita ma'ana. Tuh. Ma'i bersamaku, ma'ana bersama kami. Ma'ana. Oke. Jelas ya? Ma'i. Ma'i. Sama kayak kata ganti milik, bait menjadi baiti, baitak, baitik, baitana, sama. Ma'i, ma'ana, ma'ik, ma'ak, ma'akum. Sama. Oke, jelas ya? Syukron. Bahasa Arabnya melihat. Di sini nggak ada papan tulis ya. Belum siap, Ustaz. Oh, belum siap. Oke, baik. Nggak masalah. Bahasa Arabnya menulis, melihat. Kalau bahasa Arab formal itu banyak. Ada ro'a, ada nadhoro yang duru, ada syahada, banyak. Tapi bahasa yang digunakan sehari-hari itu satu. Syafa yashufu. Syafa yashufu. Syuf. Sering dengar? Syuf, syuf. Lihat. Itu perintahnya. Syuf. Dari kata syafa. Yashufu. Mudhari'nya. Syafa, shin, kemudian alif, kemudian fa. Syafa. Shin, alif. Tentunya alifnya bidun harokat, tanpa harokat, mati, sukun. Berarti huruf apa ini? Ilah. Syafa, perhatikan. Nah, kalau disambung dengan yang 5, subjek 5, tati tutumna menjadi asyum mudhari. Tati tutum. Berarti saya melihat. Saya sudah melihat. Syuf tuh. Kan depannya dibaca
Oh, kayak soma jadi sumtu. Syafa sama dengan soma. Sama dengan kana. Kuntu. Mudorenya Ya syufu. Syafa ya syufu. Sama dengan soma ya sumu. Ya syufu. Ya shin wawu fa. Mudoreknya. saya melihat asyuf. Asyuf, betul. Syafa ya syufu. Kalau saya sudah melihat syuftu. Kalau saya sedang melihat asyuf. Contoh, ini lagi. Kayaknya belum ada. Ada di kosakata berikutnya ada. Udah ada sih. Nanti saya. Ya syufu, syafa ya syufu. Kalau sekarang saya lihat, misalkan bahasa Arabnya piala dunia itu ka'sel alam. Ka'as itu piala, alam itu world, internasional, dunia. Ka'sel alam, ka'as alam. Artinya piala dunia. Saya melihat piala dunia. Asyuf ka'sel alam. Kalau pertandingan, mubaroh. Mubaroh. Artinya pertandingan. Asyuf mubaroh ka'sal alam kulla yaum. Asyuf menggunakan bentuk mudhari'. Asyuf. Kamu nonton Piala Dunia di mana? When tashuf ka'sal alam. When tashuf. Tashuf. Kalau kamu semalam lihat di mana? Berarti when syufta al-barih. Al-barih last night, kemarin malam. Al-barih, al-barih last night. When syufta al-barih. When syufta. Kamu lihat di mana? Tadi malam. Berarti bentuk madhi. When syufta ka'sal alam al-barih. Kamu nonton di mana semalam Piala Dunia? Syufta. Syuftu berarti bentuk lampau. Syuftu fil bait. Saya nonton atau lihat di rumah. Gitu. Jelas ya? Saya ulangi. Berarti kalau madi tadi tumnanya di belakang, kalau mudore tadi tumnanya di depan. Apanya? Oh, penunjuk bisa. Itu nggak mempengaruhi sih. Jadi boleh misalkan di belakang, di depan itu sama dalam bahasa Arab. Contoh, kamu nonton di mana semalam? Syufta wen. Syufta wen ka'sal alam. Boleh. Boleh, syufta. Nonton di mana? Di mana nonton? Maksudnya antara tasyuf dan syufta. Itu kan kalau syufta berarti kan penumpang. Subjeknya. Ya. Subjeknya maksudnya. Oh, iya. Betul. Kalau sedang di depan. Iya. Tasyuf. Iya. Kalau laki-laki ya masalahnya gitu. Kalau subjeknya lah kamu laki-laki. Iya. Kalau kamunya perempuan kan ada tambahan i. Kalau yang kamu laki-laki sama tak ya? Sama. Ta, ya, ta sama. Apa? Takul ya. Tapi kalau kamu perempuan ada tambahannya. Kalau yang bentuk madi kan cukup ti. Ti. When syufti, kamu perempuan. When syufta, kamu laki-laki. Tapi kalau sedang bentuk mudhari' tasyufi. Tasyuf menjadi tasyufi. Ma'aman tasyufi. Ma'aman apa artinya? Dengan siapa kamu nonton, kamu lihat. Ma'aman tasyufi. Syuf wahdi. Apa kemarin wahdi? Sendiri. Dari kata wahid, wahdi. Sendiri. Saya sendiri. Wahdi. Oke, saya ulangi. Kembali ke materi. Jika subjeknya kamu perempuan, maka huruf pertama dari kata kerja diganti ta dan huruf akhir ditambahkan i. Yakul menjadi takuli. Yashrob menjadi tashrobi. Yadkhul menjadi tadkhuli. Yashuf melihat menjadi
Tasyufi. Ini I Ustaz ya? Ya, I, ya, I. I bisa. Jelas ya. Saya tambahkan di Arab, tulisan Arabnya ada ya nunnya, itu bentuk fushanya, formalnya. Oh, takulin. Ya, begitu. Oke, lanjut ya. Takulin apa takulin? Kalau dimatikan takulin. Boleh. Ya, takulin kalau dimatikan. Tapi kalau dibaca semua takulina. Takulina. Kayaknya mata baru pernah. Oh, pernah ingat ya, mengingat waktu masa-masa belajar. Ya, tapi bahasa Amia, bahasa sehari-hari itu standar orang sini, orang Arab pun enggak dibaca itu. Cukup I, tak bunyi. Yang diingat cuma goibun. Absen. Anak Kaslan, malas. Ya, anak kaslan. Ya, kaslan, malas. Goib, ya, goib absen. Nah, goib nggak ada masalah absen. Goib ya. Riap. Oke. Ini ada Pak, siapa yang dari Abu Dhabi? Pak Farid mengikuti? Oh, enggak. Oh, rekamannya. Siap. Baik. Jika sudah paham, kita lanjutkan. Tapi kalau belum, kita ulang. Sudah paham dari sini? Paham ya? Baik. Sekarang, jika subjeknya kalian, antum. Jadi bukan satu, tapi kalian. Bagaimana caranya? Sama. Huruf pertama dari fi'il mudhari', kata kerja mudhari', diganti ta. Awalnya kan ya, diganti ta. Kemudian belakangnya ditambah un. Ya, takulun. Contoh, yakul menjadi takulun. Yashrob menjadi tashrobun. Betul. Ini bahasa formal dan juga berlaku untuk bahasa sehari-hari. Nah, untuk bahasa sehari-hari ada kalanya mereka tanpa nun, tanpa cukup u. Jadi yakul menjadi tashrobu tanpa menambahkan n atau nun di belakangnya. Tashrobu. Ini kalau dengar jangan heran, itu maksudnya takulun. Tapi mereka membuang nun. Ini banyak berlaku juga. Minum tadi apa? Yashrobu. Kalau kalian minum berarti tashrobun atau tashrobu. Boleh untuk bahasa sehari-hari. Tashrobu. Apa yang kalian minum berarti? Tashrobu. Tashrobun. Tashrobun. Sama. Sama. Bahasa fushanya memang un yang benar. Tashrobun. Tashrobuna tapi dimatikan tashrobun. Takulun. Aman untuk bahasa sehari-hari boleh juga tanpa nun dengan menambahkan u saja. Tashrobu, takulu. Paham ya? Lagi bahasa Arabnya membaca. Bahasa Arabnya qoro'a yaqro'u. Qoro'a yaqro'u. Yaqro'u, perhatikan bentuk mudhari'nya, berarti kalau kalian membaca, ini kata yaqro'u. Taqro'un atau taqro'u. Kan dari kata yaqro'u berarti taqro'un atau taqro'u. Apa yang kalian baca berarti ishtaqro'un. Ishtaqro'un. Berarti kalau bentuk lampaunya apa? Apa yang kalian sudah baca. Dari kata qoro'a. Tum. Kalian. Kalau tuh saya. Qara'tum. Qara'tum bil ams. Kalian baca apa kemarin? Qara'tum bil ams. Kalian. Jadi kalau bentuk mudhari'nya qara'tum menjadi taqra'un. Qara'tum mudhari'nya menjadi taqra'un atau taqra'un. Oke, lagi bahasa Arabnya tadi melihat apa?
Syafa yashuf. Kalau kalian melihat, tashufun. Barang siapa kalian melihat, ma'aman tashufun. Ma'aman tashufun. Lagi. Masuk tadi apa? Mudhoreknya? Yadkhul. Kalau kalian masuk, tadkhulun atau tadkhulun. Kenapa kalian tidak masuk? Berarti Lesh ma tadkhulun. Kenapa nggak masuk? Tadkhuluna lesh ma tadkhulun. Bahasa Arabnya tidur bentuk mudhari'. Lihat. Nama yanamu. Berarti kalau kalian tidur, tanamun atau tanamu. Kenapa kalian tidak tidur sekarang? Berarti lesh ma tanamu. Nama yanamu. Lesh ma tanamu al-hin. Ya. Ini jika subjeknya antum atau kalian. Dari sini, dari materi dari saya, kamu, laki-laki, perempuan sampai antum sudah bisa dipaham? Ya, rumusnya depan dan belakang. Ada kalanya depan belakang, ada kalanya depan aja. Kalau madi benar, madi hanya di belakang perubahannya. Tapi kalau mudhari' ada perbedaan. Ada perbedaan. Hanya belum terbiasa saja. Kalau sudah terbiasa bisa. Yang penting tahu dulu rumusnya. Oh, rumusnya seperti ini. Kalau kita lihat kata kerja, terus kita berusaha untuk menggabungkannya dengan subjek, tinggal kita pilih, kita coba pasang, yang penting tahu caranya, nanti akan terbiasa. Yang sama dengan madi itu kamu, paknya di belakang jadi depan sama nahnu, ya kan? Ya. Paling itu aja. Bola-bola. Ini sama-sama. Engineer ya. Ya. Itu perintah itu dia bergantung ke di sini kan tadi ada kalau yang kosakata kerja itu ada amar, perintah, ruh, kul itu berlaku untuk semuanya, misalnya untuk mereka, untuk kamu. Enggak. Itu nanti ada beda juga. Ya. Itu ya. Karena ini jadi dalam bahasa Arab kata kerja itu pasti akan disebutkan bentuk madi, bentuk mudhari', kemudian bentuk perintah. Jadi kalau bahasa Arabnya pergi, madinya ini, mudhari'nya ini, kemudian perintahnya ini. Nggak ada, cuma 3. Namun nanti akan ada penyesuaian. Kayak contohnya ini. Kata kerja bentuk mudhari' kan cuma ditulis ya ruh. Seolah-olah jika subjeknya kamu, dia sama kan? Padahal kan tidak. Sama dengan bentuk perintahnya ruh gitu. Seolah-olah cuma satu. Tapi nanti ada untuk kamu, untuk mereka, untuk kalian, kamu perempuan beda lagi. Tapi kata perintah lebih simpel karena hanya ada 3. Kamu laki-laki, kamu perempuan, dan kalian. Karena kan perintah hanya kepada yang ada di depan kita, langsung ya. Mukhatab kalau dalam istilahnya. Audiensnya ada. Oke, jadi bahasa Arab seperti itu. Kata kerja berarti madi, mudhari', perintah. Pasti kalau cari di kamus pun begitu. Kata kerjanya ini apa? Kan ketemu seperti itu. Nah, dari situ kita akan bisa menyesuaikan dengan menggabung ke subjek sesuai rumusnya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Visual? Visual. Oke. 嗯 Soal itu dari kata 'lam'. 'Lam' itu artinya apa? 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 'Lam' itu artinya apa?
Sa'ala yas'alu. Sa'ala artinya bertanya. Madi. Madi yas'alu. Makanya kalau kita berdoa as'alu. Allahumma inni as'aluka. As'aluka. Kenapa pakai A? Karena yang minta saya. Saya sedang meminta. Atau terus-menerus meminta. Minta ke K-nya kamu nanti kita belajar. Kamunya maksudnya Allah kan. Bentuk objek. As'alu. Itu bahasa Arab. Sa'ala yas'alu artinya memohon atau bertanya. As'al. Is'al. Makanya bentuk masdarnya, jernya pertanyaan soal. Soal itu pertanyaan. Jadi bahasa Indonesia apa? Soal. Itu dari bahasa Arab soal. Sa'ala yas'al. Is'al. Perintahnya is'al. Is'alu was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kata Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu. Sa'alaka dari bentuk mati. Sa'al. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Oke, saya lanjutkan. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan atau cukup? Cukup dulu. mau sampai selesai kan 4 lagi ya sudah. 4 lagi atau cukup dulu? Saya bebas. Tergantung gimana? Sudah pusing? Terusin ya. Nanti sambil review lagi. Oke. Yang kalian sudah ya, cukup belakangnya depannya ganti ta, belakangnya ditambah un atau u. Sekarang jika subjeknya kita atau kami, nahnu bahasa Arabnya, nihna. Nihna itu bahasa amiyahnya, nihna. Bagaimana caranya? Ini simple. Huruf depannya diganti na. Huruf depan tidak ada tambahan belakang. Cukup na. Contoh. Bahasa Arabnya makan tadi yakul. Kalau kita makan menjadi nakul. Al-hin sekarang nakul ma'a ba'ud. Sekarang kita makan bareng. Sama-sama. Ma'a ba'ud. Al-hin nakul ma'a ba'ud fi bait Pak Friza. Sekarang kita makan bareng di rumah Pak Friza. Ma'a ba'ud. Ba'ud itu sama sekali. Ma'a ba'ud. Kan sering. Ba'ud. Dari kata ba'ud. Ma'a ba'ud artinya bareng-bareng. Sama-sama. Ba'ud. Ma'a ba'ud. Dot. Dari ba'ud. Ba'ud. Ma'a ba'ud. Al-hin na'kul ma'a ba'ud. Sekarang kita makan bareng. Sekarang kalau bahasa Arabnya pergi tadi apa? Ya. Madinya apa? Roha. Mudoreknya? Yaruh. Kalau kita pergi? Naruh. Contoh. Wen taruh al-hin. Wen taruh al-hin. Wen. Kemana? Taruh. Kamu pergi. Kalau kemana kita pergi berarti? Wen naruh al-hin. Where are we going now? Wen naruh. Nah. Naruh. Naruh. Kita pergi ke Salalah. Berarti? Naruh ila Solalah. Solalah. Naruh ila Solalah. Kita pergi ke pasar. Berarti? Suq. Naruh ila suq. Kita pergi ke Wahibah. Berarti? Naruh ila Wahibah. Jadi diganti. Nah. Lagi. Bahasa Arabnya minum tadi? Yashrobu. Untuk mudorek ya. Konteksnya mudorek. Kalau kita minum? Nashrob. Kita minum bareng tadi yang barusan? Nashrob. Ma'aba'ud. Kita minum kopi bersama-sama. Berarti? Nashrob bahwa ma'aba'ud.
Ba'ad. Ba'ad. Bareng-bareng. Sama-sama. Yalla nashrab qahwa ma ba'd. Yuk. Yalla nashrab qahwa ma ba'd. Yuk ngopi bareng. Oke. Lagi. Tadi bahasa Arabnya membaca. Qara'a bentuk mudhari'nya yaqra'u atau yaqra'. Kalau kita membaca naqra'. Naqra'. Ayo baca Quran, kita baca Quran bareng-bareng. Berarti naqra' Quran ma'aba'ad. Naqra' Quran ma'aba'ad. Naqra' kita. Naqra' kita membaca. Lagi, ini penting. Bahasa Arabnya belajar tadi apa? Darosa yadrusu. Yadrusu. Artinya belajar. Makanya tempat belajar disebut madrasah. Dari kata darosa. Madrasah. Madrasah. Darosa yadrusu. Kita belajar bahasa Arab bersama-sama. Berarti nadrus lughah Arabiyah ma'aba'ad. Nadrus di sini kita belajar. Kapan kita belajar bareng? Berarti kapan? Kapan? Mata. Kapan? Kapan kita belajar bareng? Mata. Nadrus ma'aba'ad. Nadrus. Tadarus itu yang gonta-gantian. Dari kata darus, tadarusa. Jadi kata kerja itu ada kata kerja dasar asli, ada kata kerja tambahan. Kata kerja tambahan. Tadarosa itu dari kata darosa betul, tapi ada tambahan tak di depannya dan alif. Dalam bahasa Arab disebut mubalaghah. Artinya saling. Jadi tadarosa itu saling belajar. Tadarosa ya tadarusu tadarus masdarnya. Tadarus itu saling membaca. Berarti gantian. Kayak bahasa Arabnya membunuh, qatala artinya membunuh. Tapi kalau saling membunuh artinya perang. Qatala yuqatilu panjang. Saling membunuh atau perang. Jadi bahasa Arab itu gitu. Tadarus. Kalau kamu belajar tadarus. Tadrus. Bukan tadarus, bukan. Beda. Tadarus itu bukan kata kerja. Tapi masdar. Masdar itu gerund. Kata kerjanya tadarosa. Bentuk mudoreknya ya tadarosu. Baru tadarus. Kayak studying gitu ya. Ya. Gerund. Tapi kalau dalam bahasa Arab dihukumi isim. Isim itu apa ya? Kayak kata benda. Jadi bukan kata kerja. Dalam bahasa Arab kalimat disebutnya kalimat kata kalau bahasa Indonesia itu ada 3. Ada kalimat huruf. Huruf itu kayak kata depan, di, dalam, untuk. Nah, itu disebut kalimat huruf. Ada kalimat fiil, yaitu kata kerja, madi, mudhari, amar, dan ada kata kalimat isim, yaitu kata benda. Cuman kata benda di sini umum kalau di bahasa Arab. Bukan khusus untuk benda ya. Nama juga kata benda. Nah, gitu. Sifat juga disebut kata benda. Nah, ya, isim. Golongannya isim disebutnya. Isim fi'il huruf. Ya. Kalau sudah bisa bahasa umum, bahasa amiyah, nanti kita belajar nahwu sama sorof. Itu grammarnya. Kalau pengen tahu kenapa bisa gini, kenapa berubah gini. Jadi kalau pengen bisa mengartikan Al-Quran, ya harus tahu nahwu sorof. Nahwu sorof itu harus bisa. Ya.
Itu ada ilmu sendiri ya Ustaz ya? Ya, itu grammarnya untuk cara gimana kita bisa salah. Jadi kita tahu kenapa masjid, karena itu isim makan. Isim makan itu kata, kalau dalam bahasa Indonesia kata benda, kalau bahasa Arab kalimat isim yang menunjukkan arti tempat kejadian. Masjid tempat sujud, tempat kejadian. Masjid tempat sujud. Dari sajadah. Madrasah tempat belajar. Kayak gitu. Namanya rata-rata semua tempat jadi depannya pasti ma ya. Ya, nanti ada pola. Kebanyakan. Ya, ada pola. Kayak gitu. Kayak Majelis. Tahu majelis? Dibuat. Hah? Oh ya, silakan. Surah kahwah. Kahwah makof. Mas'a. Nah, itu ada polanya. Nah, itu yang untuk mempelajari itu namanya nahwu sama sorab. Tapi kalau sekedar untuk tahu bahasa sehari-hari ini dulu, setelah itu kita jalan. Kita lanjut atau lanjut ya? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Tadi subjeknya kita. diganti nih. Subjeknya kita. Oke. Jadi paham ya? Jika subjeknya kita atau nahnu, maka huruf pertama diganti nah. Yakul menjadi nakul, yashrob menjadi nashrob. Okay. Nashrob al-ain, nashrob kahwa ma'ba'al. Sekarang kita minum kopi bersama-sama. Kahwa barid, baridah. Karena kahwa. Jadi sifat dalam bahasa Arab itu harus mengikuti yang disifati. Kahwa baridah. Kalau barid salah ya, ingat ya. Ya, tapi masih oke. Kalau pesan Kalau mahdinya berarti tadi terus jadi darosna ya. Darosna. Darosa kan dari kata darosa. Kalau kita berarti darosna. Saya darostu. When darosta Arabia, kamu belajar di mana bahasa Arab? Berarti kan sudah. Darostu fi Oman. Saya belajar di Oman. Oke, siap ya? Kita lanjut. Sekarang, jika subjeknya dia laki-laki, he, huwa dalam bahasa Arab, maka tidak ada perubahan apapun. Jadi dari kata dasar, makanya saya bilang tadi yang tidak ada perubahan itu adalah menunjukkan arti subjeknya dia laki-laki. Sama mahdi juga ya. Iya, mahdi juga. Iya, tidak ada perubahan. Dari kata dasarnya itu. Jadi contohnya sekarang, contoh Muhammad sedang minum kopi, berarti Muhammad yashrab kahwa. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan di depannya. Tetap sesuai kata kerja itu. Muhammad sedang makan di rumahku. Yakul fi baiti. Oke, ini yang bentuk positif. Sekarang yang bentuk negatif. Muhammad tidak makan di rumahku. Yakul fi baiti. Oke. Tadi bahasa Arabnya membaca apa? Bentuk mudhari'? Yakro atau yakro. Sekarang kalau Ali sedang membaca Al-Quran. Quran. Ali membaca Quran 3 kali sehari. Fil yaum. Sehari. Yaum itu hari satu ya. Fil yaum. Kalau yaumen berarti 2. Jamaknya ayyam. Oke. Ali yaqra Quran salah marrat ya fil yaum.
dalam sehari. Dalam sehari. Oke. Ini jika subjeknya dia laki-laki, maka rumusnya tidak ada perubahan atau tambahan apapun. Jelas ya? Lagi, tadi bahasa Arabnya pergi apa? Mudhari'? Yaruh. Yaruh. Khalid pergi ke mall setiap jam 9. Khalid pergi ke mall setiap jam. Yaruh ila mall setiap kula, betul, jam, saat, tis'ah. Khalid yaruh ila mall kula saat tis'ah. Setiap jam 9. Khalid yaruh, tidak ada perubahan atau tambahan apapun. Jadi lebih gampang ya, jika subjeknya dia laki-laki. Nah, dia laki-laki ini dalam bahasa Arab bukan hanya berlaku untuk orang. Ada kalanya bisa untuk binatang, ada kalanya untuk benda. Binatang misalkan. Misalkan bahasa Arabnya onta apa? Jamal. Oke. Onta Ali berarti Jamal Ali sedang minum di rumahku. Ya, minum. Nanti kan di sini Jamal manusia atau bukan? Bukan, binatang. Tetapi kita tetap menggunakan dia laki-laki karena dihukumi laki-laki. Walaupun enggak ada istilah. Ya. Kalau betina nakoh istilahnya. Jamal itu laki-laki ya, nakoh. Nakoh. Jadi kita makan tuh unta jantan semua. Ya, ada yang anak namanya kuut, pernah dengar? Enggak. Kalau di Salalah yang muda, yang unta muda itu disebutnya kuut. Yang banyak justru kuut. Laham kuut, unta muda. Kalau sapi kan bakor. Kalau sapi muda ijil. Ada istilahnya sendiri. Ada istilahnya. Ijil. Sampai Jawa. Ya, pedet apa itu? Sapi, pedet. Ada. Sate pedet. Ya. Cempe. Batibul. Ada lagi onta yang khusus untuk dinaiki, ditunggangi. Tahu? Ibil. Yang untuk Ibil kaifa khuliqat. Ibil. Unta itu. Apa bedanya? Ibil, nakoh, jamal, kuut. Itu perbedaannya. Ibil, karena dulu kan biasa digunakan untuk kendaraan transportasi. Disebutnya ibil. Jika untuk transportasi, tunggangan. Ya. Tapi kalau untuk dimakan, jamal. Ada nakoh. Nakoh itu perempuan. Dan ada kuut. Kuut itu yang anak unta. Itu ada istilahnya. Ya, masih umum. Kalau kuut itu anak yang penting belumnya. Pusing. Mau dipotong nggak jadi. Kalau di Quran ada juga yang kuut gitu. Tidak. Di hadis ada. Ibili. Ya, ada. Jadi untuk dia laki-laki pengertiannya dia gitu ya, bukan hanya berlaku untuk orang, tapi juga untuk benda. Contoh, mobilmu datang. Mobilmu datang jam berapa? Saya rotak datang tadi yaji'u. Nanti kita akan belajar karena sayara dihukumi perempuan, maka nanti taji nanti. Jadi dia itu bukan hanya berlaku untuk orang, dia kalau bahasa Inggris gitu. Tapi juga bisa berlaku untuk kata benda. Contoh, hujan turun, hujan sedang turun. Hujan itu kan benda kan, bukan orang. Motor turun dari kata nazala yanzilu. Yanzil itu artinya turun. Motor yanzil.
Turun, hujan turun. Yanzil artinya turun. Anzil minas sama'i ma'an midroro. Doa turunkan hujan. Anzil minas sama ma'an midroro. Oke, intinya adalah jika subjeknya dia laki-laki, maka kata kerja bentuk mudhari tidak ada perubahan, tetap pada dasar mudhari. Mudhari dan madi kan sama, tidak ada perubahan. Jika subjeknya dia laki-laki. Sekarang, jika subjeknya dia perempuan, she. Perlu diingat bahwa maksudnya dia perempuan itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk barang juga. Ya, dia perempuan. Bagaimana caranya? Maka huruf pertama diganti ta, sama dengan ketika subjeknya kamu laki-laki. Contoh, Fatimah sedang makan di rumahku. Berarti yakul menjadi takul. Fatimah takul fi baiti al-hin. Fatimah sedang makan di rumahku sekarang. Berarti harus menyebutkan nama dong, Ustaz. Gitu. Nggak harus. Misalkan kita ngomong, when here, di mana dia? Dia takul fi baiti. Kan nggak menyebut nama. Iya. Dari ianya itu. Iya. Waalaikumsalam. Dengar nggak? Saya dengar. Salah, kedengeran nggak? Assalamualaikum. Ahwan Ustaz, murid jauh Ahwan. Murid jauh. Ini om kalau ngopi ada tadi. Iya. Gahwa baridah. Kahwa baridah. Kahwa baridah. Dingin. Es kopi ini obat batuk ini. Kalau itu Tafadhal lanjut ya. Ustaz dibawa ke Wahibah Oke. Baik. Pak Farid bisa mendengar ya? Ya, jelas sekali Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Saya ulangi. Jika subjeknya dia perempuan di sini bisa orang, bisa benda, maka kata kerja mudhari yang berubah huruf pertamanya diganti ta. Sama dengan ketika subjeknya kamu laki-laki. Contoh, Fatimah sedang makan. Fatimah takul. Bahasa Arabnya membeli apa? Yashtari. Mudhari ya, mudhari. Yashtari. Kalau istriku sedang membeli nasi di restoran, berarti Zaujati tashtari nasi rus di restoran. Fi mat'am. Zaujati tashtari rus fi mat'am. Karena zaujati perempuan maka tashtari. Tashtari. Rus nasi. Ya, rus nasi. Rice. Rus. Rice bahasa Inggrisnya. Dari rus mungkin ya. Ya, saya nggak tahu yang mana yang ada duluan itu. Baik, saya lanjutkan. Kita tadi belajar bahasa Arabnya melihat apa? Apa bentuk mandi? Yashufu, yashuf. Berarti kalau dia perempuan melihat? Tashuf. Oke. Aisyah sedang melihat Piala Dunia di rumah. Aisyah Tashuf ka'sal alam fil bait. Fil bait, di rumah. Tashuf. Bahasa Arabnya pergi tadi apa? Mudhari'nya? Yaruh. Sekarang kalau misalkan Zainab pergi ke pasar setiap hari. Taruh ila suq kulla yaum. Oke. Jam berapa Salma pergi ke pasar? Jam berapa? Taruh ila suq. Oke. Bahasa Arabnya berkata apa tadi? Ayo. Qala yaqulu. Qala. Makanya sering dengar qala Allah Ta'ala. Qala.
itu bentuk madi. Qala. Yaqulu bentuk mudhari'nya. Yaqulu. Yaqul. Kalau Aisyah berkata, contoh, Aisyah berkata kepadaku. Aisyah Bukan takul, tapi Takul. kalau takul makan. Berkata. Takol. Qala yaqulu. Bukan. Ya, jadi nggak perlu a, tapi takul dari qala yaqul. Takul. Aisyah takul li. Padaku li. Tak akul lak. Sering dengar? Akul lak. Agul lik. Lik kamunya perempuan. Tapi kalau agul lak kamunya laki-laki. Akul lak itu dari kata qala yaqulu. Kalau subjeknya saya apa? Akul. Akul. Lak padamu. Akul lak. Orang sini Saya bicara pada aku. aku ngomong nih denger gitu. Akul lak. Ya, akul lak. Ini sering kan? Akul lak. Itu dari kata yaqulu mudhari'. Tapi karena subjeknya saya, maka akul lak kamu. Saya bicara ke kamu. Aku ngomong nih, denger gitu. Akul lak. Dengerin. Akul lak. Dari situ. Qala yaqulu aqul. Yaqul. Zainab berkata kepada suaminya. Zainab takul suaminya kepada. Tadi kepada apa? Kepada Tadi li. Takuli. Li kepada suaminya. Takulhu. Suami apa bahasa Arabnya? Zauja. Zauj. Kalau suaminya? Zaujahu. Zaujati. Jadi istriku. Suaminya. Zaujahu. Dari kata suami apa dulu? Zauj. Zauja istri. Zauj suami. Kalau suaminya pasti perempuan dong. Apa? Suami dia perempuan. Suamiku zauji. Betul? Suamimu zaujik. Suamimu. Suaminya. Lupa. Zaujaha. Ya, dia perempuan kan? Berarti Zainab taqul li zaujaha. Zainab berkata kepada suaminya. Takul. Ya. Kan dia perempuan diganti ta depannya. Zainab taqul. Itu kalau itu dipakai hamzah ya. Zainab berkata kepadaku takul ya. Zainab takul li. li Kepadaku. Karena bingung sama yang ini apa? Kamu perempuan? Kamu Konteksnya ya. Kamu perempuan. Yang ditambah. Berarti dua. Takul li. Kalau yang takul itu bagian dari kata kerja. Takuli. Tapi yang li itu pisah. Li itu li kalau kita bilang lillahi ta'ala. Li kepadaku. Saya tulis lam ya. Kalau kita bilang doa sering kita ucapkan Allahumma gfir li. Itu kepada siapa? Saya. Allahumma gfir li. Ampunilah li. Maksudnya milikku di sini dosa. Ampunilah saya. Sama. Takuli li. Kalau kamunya perempuan, takuli li. Takuli li. Jadi kalau li yang pertama itu masih bagian dari kata kerja. Tapi kalau li yang kedua itu udah pisah. Lam ya. Kalau untuk kita. Ya. Kalau banyak ya lana. Kita. Jadi tadi yang Aisyah berkata kepadaku berarti Aisyah takul li. Kan takul diwakafkan. Harusnya takulu li. Kita matikan akhirnya takul li. Aisyah. Aisyah.
Takul li. Takul li. Beda. Yang aslinya itu bagian dari kata kerja. Ini sudah bisa lagi. Ini untuk kata bantu lagi. Beda. Li. Li itu. Takulili bisa. Kenapa? Iya, takulili. Takulili. Kamunya perempuan. Ya. Ya. Takulili. Takulili. Kamu ngomong apa kepadaku? Takulili. Kultili. Bentuk madi. Kamu tadi ngomong apa? Kultili. Sudah. Kultili. Kalau kamunya kepadamu perempuan, lik. Aku lik kalau perempuan. Kalau kamu laki, aku lak. Makanya orang sini dengar. Aku lak. Aku lak. Itu dari gitu. Nah. Apa yang paling kedengeran? Kedengeran. Lanjut. Saya sambil ngeprint materinya. Oke. Jadi gitu ya. Jika subjeknya dia perempuan, maka yang berubah apanya? Huruf depan diganti tak. Sama seperti ketika apa? Ketika kamu laki-laki. Yashrob menjadi tashrob. Yakul menjadi takul. Yaruh menjadi taruh. Zaujati taruh kulla yaum ila mall. Istriku setiap hari pergi ke mall. Taruh bukan yaruh. Karena subjeknya dia perempuan. Jelas ya? Oke. Terakhir. Terakhir. Oke, terakhir mereka. Ini bahasa amin ya. Kalau bahasa Fusha itu dibedakan lagi. Mereka perempuan, mereka laki-laki. Itu dibedakan. Dan mereka berdua. Beda dengan mereka. Itu dibedakan. Kamu, itu kamu sendiri, ada kamu berdua, ada kalian. Kalian laki-laki, kalian perempuan. Itu dibedakan. Kalau bahasa Fusha, bahasa formal. Tapi kalau bahasa sehari-hari, bahasa amnya itu cukup seperti ini. Lebih simpel. Sekarang, jika subjeknya mereka, hum, ya bahasa Arabnya mereka, hum, maka apa perubahannya? Perubahannya adalah akhir kalimat ditambah wawunun atau bunyinya un. Ini bahasa formal. Dan untuk bahasa sehari-hari boleh cukup menggunakan u. Kayak tadi yang kalian, antum, takulu. Nah sekarang kalau yang mereka, hum, kita bisa bilang ya kulun, bisa bilang ya kulu. Sama kayak nggak dirubah ya kalau nggak dirubah. Ya kulu, when. Contoh, di mana mereka makan? When ya kulu. Ya kulu. When ya kulu. Kemana mereka pergi? When ya ruhun. When ya ruhun. Kenapa? Huwa kan nggak berubah, yang berubah ini tambahannya, depannya, belakangnya. Un. Wain yaruhu atau wain yaruh? Yaruh. Kalau Kenapa? nggak berubah kan yaruh aja bisa. Yaruh. Kalau yaruh berarti dia laki-laki. Satu. Tapi kalau yaruhu itu kan panjang. Wawunya itu kan menunjukkan panjang mat kan. Kalau ya bisa dibaca ditampakkan unnya, bisa juga u saja. Tapi panjang, bukan yaruhu. Yaruhu mat, karena wawunya secara penulisan ada matnya. Panjang. Wa yaruhu, kemana mereka pergi? Yaruhu mat'am. Yaruhu mat'am. Mereka pergi ke restoran. Ya'kulun henak. Ya'kulun henak. Makan di sana. Bahasa Arabnya membeli tadi apa? Untuk mudhari'nya yashtari. Kalau mereka membeli yashtaru atau yashtaru. Apa yang mereka beli? Yashtaru. Yashtaru. Mereka apa sih mereka beli? Yashtaru.
Kayak tadi yang surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa, bacanya tulisannya yadkhuluna. Kan sebenarnya sama adaannya kalau dibaca hafuskan. Kalau dibaca yadkhulun, kalau diwakafkan kan, kalau dilanjutkan ya yadkhuluna, yadkhulun wa ra'aitan nasa. Nas itu kan orang-orang, banyak manusia. Makanya menggunakan mudhari tambahan jamak yadkhulun. Nanti banyak yang masuk. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Masuk, mereka pada masuk. Fi dinillahi afwaja. Masuk pada agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Fauj, makanya jadi bahasa Arab kloter. Itu bahasa Arabnya fauj. Dari kata afwaja itu kan berbondong-bondong. Kloter itu kan gerombolan. Fauj, haj. Kloter haji. Gitu. Ya, ini adalah rumus atau cara untuk menggabungkan kata kerja dengan masing-masing subjek. Jadi kalau kita perhatikan, perubahan yang terjadi adalah ada kalanya di depan, ada kalanya depan dan belakang. Tentunya perbedaan ini menyesuaikan sama kebutuhan subjeknya. Sesuai dengan subjek. Ini rumusannya. Semua kata kerja bentuk mudhari pasti akan mengikuti rumusan ini. Apapun. Ya'kul, yashrab, nanti 8 yang sama dua. Ya. Kayak bahasa Arabnya bersyukur itu yashkuru. Bahasa Arabnya beribadah atau menyembah abada ya'budu. Makanya ada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Apa subjeknya? Kita. Mana tandanya? Na di depannya. Itu bentuk apa? Berarti mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu fi'il mudhari. Ista'ana yasta'in. Yasta'in. Nahnu nasta'in. Na'bud. Iyyaka na'budu. Dari kata abada ya'budu ibadah. Beribadah atau menyembah. Bersyukur. Syakaro yashkuru. Syakaro bentuk madinya. Yashkuru bentuk mudhari'nya. Kalau kita bersyukur berarti nashkurullah ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Nashkurullah Ta'ala ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur atas nikmat ini. Gitu. Jadi di situ ada. Ya, subjek, objek. Ya. Kita belajar ini dulu kata kerja, subjek. Setelah itu belajar kata ganti objek. Karena objek dalam bahasa Arab ada banyak kayak kata ganti. Nashkuru kita kalau saya bersyukur ashkuru. Bahasa Arabnya harus apa? Masih ingat? Lazim. Pernah dengar? Lazim. Jadi kalau saya bilang kita harus bersyukur setiap hari, berarti kita harus bersyukur. Lazim syukur Allah, lazim nashkurullah kulla yaum. Kita harus bersyukur Allah setiap hari. Nashkur. Bahasa Arabnya berlindung itu ada ya'udu. Makanya dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu. Siapa yang berlindung? Saya, karena ada a di situ. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu. Mengajarkan kepada Muhammad, makanya Nabi Muhammad tidak bilang kami, tapi saya. A'udzu.
A'udzu birabbil a'udzu dari kata ada, ya'udzu artinya berlindung. Kalau a'udzu saya terus menerus berlindung. Itu kata kerja juga. Ini lazim ini ada, kalau kita lazim itu kayak biasa gitu, Ustaz. Ya, tapi kalau aslinya bahasa Arab itu harus. Lazim. Mungkin sering dengar. Ya, Lazim. lazim. Sering. Iya, bukan. Kalau di kita artinya lazim, harus. Jadi kayak insya Allah. Iya. Adi. Kalau mereka Adi, biasa, Adi biasa, normal. Adi itu. Hah? Adi biasa, ya. Ya, normal. Adi itu normal. Adi. Dulu kan cuma ada dua, super sama Adi. gitu. Ya, alif, ain, alif, dal, ya. Kalau Arabnya. Dan itu dari kata adat. Adat itu juga ada. Jadi yang sudah terbiasa makanya biasa. Adat itu kan kebiasaan. Ya, ya itu kebiasaan. As'aluka aku memintamu. Tas'al bisa berarti meminta, bisa berarti bertanya. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Oh, dari situ ya. Jadi kalau kita yang minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Nas'aluka. Makanya kita yang minta. Nah, tapi kalau saya itu konteksnya. Jadi kami, saya gitu. Dulu waktu belajar bahasa Arab itu memang awalnya susah gitu, ribet banget ya. Tapi kalau kebetulan guru saya ngajarin itu dikait-kaitkan sama, karena kita kan orang Islam, kadang pengen tahu Quran. Dikait-kaitkan seperti itu, saya jadi tertarik gitu. Kayak jadi artinya ini. Lama-lama malah, iya pengen tahu. Tapi kayaknya harus spesial belajar Quran sendiri, Pak. Kalau darus jadi lambat jadinya kan kalau dikit-dikit. Iya. Sambil lah, tadabbur itu istilahnya. Ini kata kerja bukan ya? Nggak apa-apa. Makanya wajibannya sama waktunya itu. Ya. Kalau ngomong sehari-hari sebenarnya mudah itu, bisa dipraktekkan aja. Makan, wen takul, makan di mana? Wen taruh, pergi kemana? Wen taruh, pergi kemana? Tashrab, minum apa? Jawabannya bahasa Inggris lah. Ada tempat yang nggak bisa bahasa Inggris. Entah. Arab Saudi nggak bisa Arab Saudi masih banyak orang itu juga ekspat. Sekitar Masjidil Haram ditanya malah bahasa Indonesia mereka. Murah-murah ya murah-murah gitu. Mari sini murah gitu. Ya itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ngelihat yang ini nih, yang tadi di fal yakul. Fal yakul. Ya, di situ tadi kola apa? Biyamin, tangan kanan ya, makan yakul. Rasulullah. Berkata bentuk lampau atau madi apa mudhari? Madi. Berarti kan Rasulullah kan udah meninggal, berarti udah wafat, berarti kan udah lampau. Kola Rasulullah, subjeknya mana? Rasulullah. Idza akala. Jadi idza itu kalau dalam bahasa Arab disebut huruf syarat. Huruf syarat itu membutuhkan jawab. Jadi ada syarat pasti ada jawab dalam bahasa Arab. Kayak contohnya di sini
Syaratnya apa? Jika ahadukum di antara kalian makan. Jika di antara kalian akala ahadukum. Ahad itu salah satu kum kalian. Ahadukum maksudnya salah satu kalian. Idza akala ahadukum falyakul. Nanti ada fa di sini artinya jawab. Yakulnya itu yang mereka, Ustaz. Bukan. Ahad tadi, salah satu dari mereka. Salah satu. Kan salah satu dari kalian kan? Itu berarti salah satu dari kalian. Falyakul. Maka makanlah. Falyakul maka makanlah. Jadi nanti ini jawabannya. Jadi tadi kan idza itu syaratnya. Ini jawabnya. Kayak misalkan jika kamu datang saya menghormatimu. Syaratnya apa? Kamu harus datang bukan? Ya. Nah, ini jika salah satu kalian makan, syaratnya apa? Makan. Falyakul. Jawabannya. Falyakul maka hendaklah makan biyamini dengan kanannya, maksudnya tangan. Biyamin kanan. Yamini. Yamin. Kalau bahasa amnya disebut yaminu. Itu. Karena kembali ke sini. Kata gantinya. Falyakul ahadukum itu tadi. Subjeknya mana ini? Ini. Di antara kalian. Ahadukum. Salah satu dari kalian. Bukan langsung kalian ya, tapi salah satu. Makanya dihukumi gaib atau dia laki-laki saja. Wa idza syaroba, ada akala kan? Dan jika minum, minum siapa? Nah, ini bahasa Arab. Dia tidak akan mengulang pemborosan kata. Karena di sini sudah menyebutkan ahadukum, maka di sini sama, cukup. Wa idza syaroba tanpa menyebutkan ini sudah menunjukkan arti yang dimaksud adalah ahadukum. Wa idza syaroba fal yashrob, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanan. Gitu. Nah, ini karena ada keterangan lagi fa inna syaitana. Nih, kayak gini nanti ilmu nahwu kenapa tidak boleh dibaca syaitonu? Karena di sini ada inna. Inna ini huruf nasab. Yang apabila masuk pada isim mufrad harus dibaca nasab tandanya fathah. Syaitona. Itu kayak gitu. Berat ini. Syaitona yakul. Perhatikan. Yakul fi'il apa? Yakul lagi. Ya. Sifatnya apa? Laki-laki. Iya, karena dari kata syaiton. Iya, laki-laki ya. Syaiton kan laki-laki kan? Iya. Yakul. Laki-laki. Yakul dia laki-laki maksudnya syaiton. Katanya syaiton. Yakul mudhari artinya berarti terus. Bishimali dengan kiri. Jadi bahasa Arabnya kiri itu ada yasar. Yasar. Shimal juga berarti utara. Janub shimal. Korea Shimalia, Korea Utara. Korea Janubia, Korea Selatan. Ini fa'inna syaiton ya'kul bishimali wa yashrob, dan minum. Siapa yang minum? Syaitan. Nah, tidak mengulang lagi kan? Wa yashrob syaiton enggak kan? Itu bahasa Arab. Dia akan hemat kata. Itu lebih bagus secara sastra. Wa yashrob bishimali. Karena setan akan makan dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya, inna itu kan sesungguhnya. Kalau tenis nggak apa-apa, Farid. Fa inna syaiton, Fa inna itu artinya sesungguhnya. Dia pasti ya. Inna itu sesungguhnya. Kalau fa-nya? Fa-nya itu jawab. Tadi kan ada syarat di atas itu udah jawabannya. Dan bawahnya maksudnya hadis sahih Ustaz ya. Abdullah bin Amr. Ar-Rawi itu periwayatnya, yang meriwayatkan. Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. As-Safhah artinya halaman.
Oh, Ya. Sofha, page itu nomornya. Sofha rokam Sahih Muslim. Sahih Muslim ya. Alhamdulillah. Waduh, Farid. Ya, Waduh. waduh setengah nih. Nanti saya melihat rekaman dulu dari awal. Ya. Hebat ya. Berdatang orang Waduh hebat. Dia dapat. Waduh nus. Datangnya paling ini. Baru datang langsung Waduh hebat. Waduh nus. Nus tengah-tengah ya. Nus. Ini orang Waduh banget. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tidak mafi soal. Mafi soal. Nakhtatim itu kita menutup dari kata hatam. Dalam bahasa kita hatam. Nakhtatim artinya kita, karena nakhtatim darsana. Dars itu tadi apa? Pelajaran kita berarti ada darsana. Pelajaran kita. Nakhtatim darsana al-yaum wa nanti kita belajar bentuk yang akan. Wasanuwasil san nanti menunjukkan akan. Wasanuwasil dan kita akan melanjutkan fil usbu qadim di minggu depan. Usbu qadim. Usbu qadim artinya minggu lalu, last week. Usbu qadim next week. Terima kasih semuanya. Syukran, jazakallahu khair. Bermanfaat. Nashkurukum apa artinya? Mari kita bersyukur. Nashkuru, kami berterima kasih. Bersyukur itu kan terima kasih kan. Makanya dari kata syukron. Lagi berdoa. Nashkurukum. Saya atau kami berterima kasih ala mutabah. Mutabah itu mengikuti gitu. Terima kasih sudah mengikuti gitu. Naltaqi fil usbuh. Kita ketemu lagi di minggu depan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Wa iyyakum.